Selamat malam Mas Ajis. Selamat malam. Apa yang mau diceritakan? Saya ingin menceritakan hal yang telah terjadi dengan diri saya. Awalnya itu hanya masalah yang sangat sepele begitu ya, sebetulnya. Dulu 15 tahun yang lalu, saya ini punya cita-cita ingin menjadi seorang penyanyi begitu ya. Dan teman saya itu udah duluan menjadi seorang penyanyi begitu. Nah, ketika saya ikut dengan dia begitu, saya ingin ikut nyumbang begitu ya, ingin ikut nyumbang, ingin ikut nyanyi begitu kan. Ya namanya juga ingin belajar begitu. Tapi teman saya itu sama sekali nggak pernah ngasih kesempatan. Dia itu, saya udah acung-acung tangan begitu ya. Tapi dia nggak pernah ngasih kesempatan untuk saya naik begitu. Nah hingga akhirnya kan karena saya sering ikut sama teman saya itu, saya akhirnya gabung juga di grup musik itu. Saya sering latihan bareng sama teman saya. Nah, tapi mungkin karena kemampuan atau skill saya yang tidak ada begitu ya di bidang tarik suara. Kalau saya latihan itu selalu saja teman saya itu bagus begitu. Kalau saya suaranya itu jelek begitu. Karena biasanya pas begitu. Kemudian musik kemana, suara kemana. Di sana saya merasa heran dengan diri saya. Kenapa saya tidak bisa bagus begitu, tidak sebagus teman saya. Hingga akhirnya saya dikasih tahu sama teman kalau misalnya mau menjadi penyanyi itu kamu bisa pasang susuk. Sebentar, saya mau tanya dengan seorang penyanyi beneran Mbak Fitri. Pernah ada kejadian atau penawaran seperti itu nggak sepanjang karir menyanyi Mbak Fitri? Dipasang susuk supaya bagus nyanyi? Pernah, tapi lebih ke masalah aura sih. Bukan skill, kemampuan nyanyi karena gini, jadi bagus gara-gara susuk dong? Kalau masalah skill, kalau menurut aku itu memang sudah pemberian ya dari Tuhan. Dan memang itu kayak gift gitu. Dan memang harus kita asah seperti itu. Dan kalau masalah rezeki, itu kan Tuhan sudah memberikan jalan rezeki masing-masing. Beda-beda ya. Oke. Nah terus waktu ditawari seperti itu, Mas Ajis mengiyakan? Saya langsung datengin itu dukun karena betul-betul saya ingin menjadi penyanyi seperti teman saya begitu, bisa dikagumi banyak orang, bisa disukai banyak orang. Awalnya sih memang niatnya ingin menghibur orang gitu, tapi ternyata saya pilih pasang susuk dan percaya atau tidak saya merasakannya langsung, itu luar biasa sekali. Dan ada ritual-ritual yang harus saya lakukan, kemudian saya mulai berhenti, tapi setelah berhenti saya malah dibayangi oleh susuk ini sendiri begitu. Karena susuk ini kan sebetulnya harusnya untuk perempuan gitu, disimpannya di perempuan. Jadi kalau susuk ini dipakai di perempuan, maka perempuan itu akan menikah lebih dari 7 kali. Kalau di Mas Ajis? Kalau di saya sebaliknya, saya tidak bisa menikah dengan siapapun. Baik, mudah-mudahan malam hari ini Mas Ajis bisa benar-benar terlepas dari susuknya. Saya penasaran sebenarnya dihantui oleh sosok seperti apa. Nanti kita akan tanya langsung ke sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ajis, terlahir tanggal 1 Februari 1985 dan nomor rumah 130. Sosok yang ambisius dan tidak mau mengalah. Rasa ambisius yang coba ditunjukkan oleh dirinya justru mendapatkan ilmu hitam yang digunakan untuk karirnya. Dari mata batin saya, sosok Ajis terlalu mementingkan kehidupan duniawi. Sampai ia lupa kalau ada sosok yang mengganggu dirinya. Sosok inilah yang membuat pengaruh untuknya. Saya melihat sosok nenek-nenek berwajah rusak, memberi teror, menyeramkan, dan mencekam. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Halo. Terima kasih. Halo. Ketemu kembali.
Ajis dengan tanggal lahir 1 bulan 2 1985 dan nomor rumah 130. Ajis punya mimpi menjadi seorang penyanyi, ikut temannya yang lebih senior yang punya band, tapi kesempatan itu tidak pernah diberikan kepada Ajis. Sampai satu hari Ajis tawari untuk pasang susuk supaya suaranya dan kemampuannya lebih baik, dan kesempatan itu datang dan ternyata benar terbukti. Tapi susuk itu harus diritualkan, dan belakangan malah ada kesialan seperti Ajis tidak bisa mendapatkan pasangan. Dan Ajis ingin berhenti, lepas dari semua susuknya, mendapatkan hidup yang normal karena sudah lelah melakukan semua ritual dan gangguan gaibnya. Betul ya Mas Ajis? Betul. Oke, gangguan seperti apa ya Roy yang kamu lihat? Kalau saya lihat gangguan dari Ajis tuh seperti gangguan nenek-nenek ya. Saya ngerasa melihat nenek-nenek di belakangnya dia, tapi saya pengen netralisir dulu deh. Saya pengen minta air bunga dan kembang menetralisir. Ini kejadiannya udah lama ya? Sejak saya lulus SMP. Bayu, aku boleh bertanya? Boleh dong, Kak Fitri. Aku penasaran, ritual apa yang Mas Ajis lakukan selama ini buat memperbarui susuknya itu? Saya harus dengan kunti gandring. Kunti gandring. Tring. Kunti gandring. Apa itu? Itu apa ya Roy? Saya juga baru mendengar sekarang sih kunti gandring. Kunti gandring tuh Itu seperti apa bentuknya? Kayak pesinden lagi di zaman dulu yang sohor begitu. Terus bisa menemukan kunti gandring itu di mana Mas Ajis? Saya dikasih tahu bahwa ada seorang dukun perempuan yang bisa memasangkan susuk kunti gandring. Biasanya yang pakai itu adalah perempuan supaya dapat lebih aura lebih banyak begitu. Tapi kenapa saya pakai yang kunti gandring ini? Karena ini sifatnya paten. Ya, jadi kalau misalnya saya berpacaran dengan perempuan begitu ya, dengan perempuan lain, perempuan itu pasti selalu kandas begitu. Aneh ya. 3 bulan, paling lama pacaran saya 3 bulan. Dan yang paling luar biasanya lagi, yang paling membuat saya merasa berdosa, setiap orang yang berpacaran dengan saya, itu artinya dia tidak akan menemukan jodohnya. Dia juga jadi kena imbasnya gitu? Iya, karena Nyai Kunti Gandring sudah mengunci jodohnya.